Halo, selamat datang kembali di podcast Pinteran. Pertama-tama gue mau mengucapkan mohon maaf karena sudah nyaris setahun tidak ngupload episode apa-apa lagi, tidak ada update sama sekali di podcast Pinteran. Thank you buat yang masih tetap dengerin. Kadang masih ada yang nanya kapan ada episode barunya bang. Ada yang nge-DM di Instagram, ada yang nanya di Twitter, ada yang email dan lain sebagainya. Thank you banget. Tapi mohon maaf karena udah setahun nggak upload apa-apa karena pandemi juga ya, banyak beradaptasi dengan pekerjaan, dengan kesibukan, lalu juga mempersiapkan pernikahan. Jadi gue bulan lalu baru aja nikah, yaitu persiapannya juga lumayan ya. Mempersiapkan pernikahan di masa pandemi itu bukan hal yang mudah. Terlihatnya mudah tapi banyak yang harus disesuaikan karena PPKM dan lain sebagainya. Terus apalagi ya yang pengen gue sampein, thank you lah intinya yang masih tetap setia menunggu dan menanti episode baru di podcast Pinteran. Terakhir gue cek di YouTube masih ada yang komen-komen, masih ada yang suka komen-komen, nanya-nanya, atau subscriber baru gitu ya. Di YouTube ada aja. Di Spotify juga walaupun udah nyaris setahun gue tidak upload apa-apa, tapi setiap bulan masih ada lebih dari 200-an yang ngedengerin, 200 kali di play, nyaris 250 kali bahkan bulan September kemarin. Gue nggak tahu kalian nyasar dari mana, pokoknya thank you dan selamat datang kembali di episode baru podcast Pinteran. Gue ingin menjelaskan sedikit ya tentang podcast Pinteran nih, karena tahun lalu pada saat pandemi bermula, kita semua bingung kan, kita semua jadi banyakan waktu luang, jadi mempunyai banyak waktu luang karena kita harus di rumah aja ya tahun lalu. Nah pas mulai awal-awal pandemi gue memutuskan untuk gue bikin season 2 podcast Pinteran. Biasa semangat di awal pandemi ya, karena mulai bingung, aduh gue di rumah aja ngapain nih, ya udah deh gue fokus coba bikin beberapa episode podcast Pinteran. Lumayan waktu itu gue sempet bikin 7 episode ya, beberapa itu kolaborasi, jadi ngobrol dengan narasumber, ada psikolog, ada guru BK, ada pengusaha, ada programmer film dan lain sebagainya. Kalian bisa dengerin episode-episode sebelumnya. Gue cukup menikmati sih sebenarnya konsep yang begitu ya, dengan ngundang narasumber, ngobrol bareng dan lain sebagainya. Cuma kadang gue juga jadi kangen dengan monolog, dengan ngobrol sendiri seperti ini dengan lulu pada, dengan kamu-kamu sekalian gitu ya. Kadang jadi kangen juga. Tapi kendalanya adalah ketika udah mulai sibuk kembali gitu ya di masa pandemi, lalu gue mau bikin podcast tapi kok malas banget. Banyak karena tiap kali gue nge-podcast itu persiapannya pertama risetnya dulu ya, melakukan riset di topik apapun yang gue bahas ya, meskipun risetnya cuma sebatas ya googling dan lain sebagainya gitu ya, hal-hal yang simple sebenarnya, tapi gue perlu riset dulu. Abis itu gue nyiapin materinya, gue bikin powerpointnya atau slide-nya. Kenapa? Karena selain gue upload di Spotify, podcast Pinteran juga diupload di YouTube untuk memfasilitasi orang-orang yang mungkin tidak menggunakan Spotify gitu ya, tidak biasa mengakses Spotify. Jadinya gue bikin slide, gue bikin presentasi. Nah itulah yang dijadiin video untuk di YouTube gitu ya. Jadi videonya tuh nggak ada muka gue, cuma ada tayangan presentasinya doang gitu. Nah kedepannya gue akan memangkas proses-proses demikian karena menyiapkan materi, lalu melakukan editingnya sedikit, recordingnya, sampai bisa gue upload akhirnya ke Spotify dan YouTube. Itu prosesnya cukup panjang untuk setiap episodenya. Makanya gue memutuskan untuk udahlah, gue nggak mau pakai lagi presentasi slide seperti itu, gue langsung ngoceh aja. Meskipun ya ini gue ada contekan juga, gue pegang HP ya, di situ ada beberapa talking points-nya. Jadi kalau gue kadang-kadang ngelihat ke bawah itu gue nggak lagi makan ya, atau gue nggak lagi nonton bokep, gue lagi lihat contekan gitu ya. Ini khusus buat yang nonton di YouTube. Oke, kedepannya masih akan sama, podcast Pinteran bahasannya nggak akan jauh-jauh. Mungkin kalau bisa gue padetin gitu ya topik-topiknya,
pertama akan di science and technology, paling itu termasuk juga psikologi ya, karena psikologi adalah bagian dari science gitu ya. Jadi gue akan sering ngebahas tentang science and technology, lalu juga business and hobbies. Kenapa gue samain business and hobbies? Karena itu dua hal yang tidak terpisahkan buat gue. Gue demen ngebahas bisnis, tapi juga gue mempunyai beberapa hobi, mulai dari menulis, baca buku, juga film yang mungkin kadang-kadang akan gue bahas di podcast Pinteran. Dan yang terakhir adalah SOCOM, social commentary. Ini social commentary of recent issues gitu ya. Jadi gue akan melakukan komentar, kritikan, saran, masukan terkait ya apapun lah gue komenin. Intinya karena gue demen ngebacot aja, gue demen komen sesuatu, itu yang akan gue lakukan gitu, terkait isu-isu yang mungkin lagi viral, mungkin lagi dibahas, mungkin lagi hangat di masyarakat itu. Jadi science and technology, business and hobbies, dan terakhir social commentary. Itu fokus podcast Pinteran. Lalu gue juga menghapus sistem season-seasonan ya. Jadi waktu awal pandemi yang tahun lalu itu kan gue bikin namanya season kedua gitu ya. Terus lama-lama gue pikir ini bakal jadi ribet penamaan episodenya, karena kan biasa di depannya tuh ada E01, maksudnya episode 01, E02 dan lain sebagainya. Cuma pas season kedua kok gue bikin ngulang lagi ke E01 lagi, bakal jadi ribet buat gue sendiri, dan gue nggak memahami esensinya dari season-seasonan juga sih. Kenapa harus ada season 1, season 2, season 3 dan lain sebagainya. Akhirnya gue menghapus konsep season-seasonan di podcast Pinteran. Jadi kedepannya ini akan terus berlanjut aja untuk penomorannya. Kalian mau nganggap ini season 3 silakan, nggak juga ya nggak masalah gitu. Jadi untuk penomorannya akan seperti itu. Mulai dari E01 akan terus berlanjut sampai sekarang E31, 32, gue lupa lah, nanti kalian cek aja. Itu intro dari gue, udah lumayan lama, sekitar 7 menit. Kita langsung masuk aja ke pembahasan kali ini. Oke, mohon maaf udah terlalu banyak ngelantur intronya, 6 menit lebih tadi. Kita langsung masuk aja ke episode kali ini. Gue ingin ngebahas merayakan Hari Kesehatan Mental di negara yang mentalnya udah kena. Oke, ini panjang banget. Sebenarnya ini gue udah sempat bahas juga di Instagram gue, Oki Sutanto. Gue udah sempat nulis juga tentang ini, tapi gue ingin ngebahas juga di podcast karena sebenarnya audiensnya cukup berbeda antara yang di Instagram gue itu dengan pendengar podcast. Nah, ini gue pengen ngebahas tentang hal ini. Mungkin sebagian dari kita sudah mendengar kasus yang baru-baru ini lagi viral tentang kasus pemerkosaan di Sulawesi ya kalau nggak salah. Judul artikelnya adalah 3 anak saya diperkosa, saya lapor ke polisi, polisi menghentikan penyelidikan. Ini awalnya diangkat oleh sebuah inisiatif namanya Project Multatuli, sebuah media yang lebih banyak melakukan jurnalisme investigatif gitu ya. Jadi ini media resmi gitu ya, Project Multatuli. Mereka yang pertama kali mengangkat kasus ini. Jadi kasusnya sendiri sebenarnya udah 1 atau 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2019 bermulanya ketika seorang ibu menyadari ketiga anaknya ini kok seperti ada perubahan perilaku, lalu saat dimandikan kok ada merasa sakit di alat kelamin dan duburnya. Akhirnya dia mencoba melaporkan hal ini ke kepolisian karena menurut pengakuan anak-anaknya pelakunya adalah ayahnya sendiri yang kebetulan mereka sudah bercerai, tapi ayahnya kadang masih, mantan suaminya itu kadang masih suka turut menjemput dan bermain dengan anak-anak mereka gitu ya. Tapi setelah mencoba mendapatkan keadilan, melaporkannya ke polisi, si ibu ini tidak mendapat keadilan sama sekali gitu. Intinya kasusnya adalah seperti itu. Mohon maaf gue tidak mencantumkan trigger warning di awal gitu ya, tapi kasusnya kurang lebih seperti itu. Kasus pemerkosaan terhadap 3 anak di bawah umur. Nah, kenapa gue ingin bahas ini dan mengaitkannya dengan kesehatan mental? Karena beberapa hari yang lalu, tepatnya 10 Oktober 2021 itu adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bulan Oktober sendiri seringkali dijadikan bulan kesehatan mental oleh sejumlah institusi pendidikan maupun kesehatan di dalam negeri. Kampus gue dulu, tempat gue kuliah juga di bulan Oktober sering banget bikin yang namanya festival film
diskusi, seminar dan lain sebagainya terkait kesehatan mental sepanjang bulan Oktober gitu ya. Tahun ini rasa-rasanya kok susah gitu ya buat gue secara pribadi untuk ikut merayakan hari kesehatan mental. Terasa agak gimana ya, agak percuma gitu ya. Mau berharap apa dari negara yang mentalnya aja udah kena gitu, mentalnya udah rusak gitu loh. Ini gue ngomong negara secara garis besar ya, karena apa yang terjadi di kasus ini itu representasi dari negara kita. Jadi sudah semingguan ini ramai kasus pemerkosaan tadi yang diangkat oleh Project Multatuli itu. Jadi ibu ini sudah mencoba mendapatkan keadilan, tapi alih-alih mendapatkan keadilan, dia malah mendapatkan trauma dan siksaan batin lah untuk dia dan juga ketiga anaknya gitu ya. Selengkapnya kalian silakan aja baca artikel aslinya yang judulnya itu tadi ya. 3 anak saya diperkosa, saya lapor ke polisi, polisi menghentikan penyelidikan. Nah, silakan googling aja, sudah begitu banyak media yang memberitakan ulang kasus ini, menuliskan ulang kasus ini. Kenapa? Jadi gini, mengikuti perkembangan kasus ini seperti nonton Inception, tapi bukannya kita masuk ke mimpi di dalam mimpi di dalam mimpi. Mimpi yang berlapis gitu ya. Yang kita dapat mimpi buruk tanpa akhir. Alih-alih Inception, yang kita saksikan adalah bangsatception. Kalau menurut gue ya, istilah gue. Perilaku bangsat yang berlapis. Jadi bukan mimpi yang berlapis dari aparat negara. Penanganan awal kasus ini sendiri udah terlalu cacat menurut gue. Tapi apa yang dilakukan negara dalam hal ini oleh pihak kepolisian tertentu ya, sudah lebih dari cacat dan bangsat menurut gue. Polisi ya, setelah kasus ini mulai diangkat lagi, bukannya melakukan introspeksi atau oh ya akan kita coba telusuri kembali atau ya apapun lah, atau bisa jawaban yang diplomatis gitu ya. Saat itu kita sudah mencoba penanganan secara sesuai dengan prosedur, semua mungkin masih ada yang belum sempurna, akan kita coba telah kembali kasus ini. Misalnya itu bisa loh, cukup diplomatis gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh polisi adalah melabeli, memberi label kepada produk jurnalistik ini, artikel tadi gitu ya, sebagai hoax. Itu cuma hoax. As simple as that. It's a hoax. Kayak what the fuck man. Ini tolol banget sih menurut gue. Nggak berhenti sampai situ. Di hari-hari awal saat kasusnya mulai mencuat, mulai diangkat oleh Project Multatuli, situs Project Multatuli ini sendiri mendapatkan serangan digital yang masif ya. Ada DDoS attack ke website mereka. Beberapa jurnalisnya juga mengalami serangan cyber gitu ya. Sampai artikel itu tidak bisa diakses oleh pembaca. Ini yang menyebabkan muncullah solidaritas sosial dari berbagai media lain untuk menuliskan ulang, untuk mereposting artikel tersebut gitu. Jadi usaha pertama dari negara nih ya untuk membungkam kasus ini gagal, karena publik tahu kemana mereka harus bersikap, yaitu kebenaran. Solidaritas sosial pun muncul dari media-media lain yang mereposting artikel tersebut. Jadi kalau ada yang mau baca tapi mau baca di situs awalnya Project Multatuli nggak bisa karena sudah diretas dan mendapatkan serangan cyber gitu ya, mereka masih bisa baca entah di Kompas, di Tempo, di banyak banget media yang melakukan reposting artikel tersebut. Ini jarang banget terjadi ya, menurut gue ini jarang banget terjadi, tapi akhirnya dibagikan ulang oleh berbagai kanal berita lainnya. Tapi seperti Thanos yang pantang pulang sebelum mendapatkan 5 batu akik di film Avengers, begitupun negara ini yang pantang pulang sebelum kembali ngebangsat menurut gue. Yang dilakukan setelahnya itu lebih keji dari, menurut gue ya, dari kasus pemerkosaannya sendiri ya, 11-12 lah. Menggunakan jasa buzzer atau pendengung ya. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah strategi yang tai banget menurut gue, tapi seringkali memang efektif. Tapi ya
tai gitu loh, tapi dipakai dalam kasus ini namanya kill the messenger. Jadi kalau kalian sering dengar ini kill the messenger, ini adalah sebuah taktik, sebuah strategi untuk mematahkan argumen atau untuk menyerang lawan, bukan dengan menyerang argumennya itu sendiri. Dalam hal ini adalah ada kasus pemerkosaan yang ditangani dengan kurang baik gitu ya. Itu kan inti masalahnya. Tapi yang diserang bukan itunya, bukan argumen itunya sendiri. Yang diserang adalah pembawa beritanya, orang yang menceritakan, orang yang memberitakan hal ini. Kill the messenger. Buzzer dikerahkan untuk kill the messenger, untuk melakukan strategi ini. Yang pertama adalah sang ibu, sang pelapor di kasus pemerkosaan ini sendiri. Yang ketiga anaknya diperkosa itu. Mulailah dicitrakan sebagai orang yang memang memiliki gangguan psikologis, memiliki isu gitu ya. Dia dendam nih sama mantan suaminya dan lain sebagainya, dia suka halu dan lain sebagainya. Itu mulai didengungkan oleh buzzer-buzzer ini. Yang kedua adalah media dan LBH, lembaga bantuan hukum yang mengangkat kasus ini, juga diserang, mendapat serangan. Mereka cuma mau menjelekkan citra polisi aja. Men, sejak kapan citra lu bagus? Sejak kapan citra polisi bagus? I cannot remember the last time orang-orang atau masyarakat menganggap, wih polisi kita tuh hebat banget, profesional banget dan lain sebagainya. Enggak. Even Kapolri aja sadar itu. Beberapa kali Kapolri, pergantian Kapolri gitu ya, tugas mereka memperbaiki citra polisi. Itu menjadi salah satu visi mereka, visi misi mereka. Karena mereka tahu citra polisi nggak bagus-bagus amat gitu loh. Jadi kayak kalau lu menggunakan buzzer, lalu buzzer itu berkata ya ini media dan LBH cuma sedang menyerang citra polisi aja, jelek-jelekin polisi. Emang udah jelek ngehe, nggak usah dijelek-jelekin lagi gitu loh. Ya gimana ya, ini tuh lagi rame banget, jadinya cukup meluas pembahasan ini karena di Twitter khususnya ramai tagar atau hashtag percuma lapor polisi. Ini tuh banyak banget yang akhirnya memberi kesaksian mereka pernah menerima kejahatan gitu ya, entah kejahatan seksual atau mungkin dicopet atau kerampokan, lalu mereka mencoba untuk melaporkan hal ini ke polisi dan mereka nggak dapet apa-apa juga, penanganannya nggak sampai mana-mana juga. Ada yang cuma disuruh ya udah ikhlasin aja, ada yang cuma ya udah diterima terus nggak bakal dapet update apa-apa juga. Sempat ada yang lucu sih ketika ada yang nge-share, gue pernah kok waktu itu kehilangan barang di taksi apa di kereta, gue lapor ke polisi, terus dicari, ditelusurin, gak nyampe beberapa jam barang gue kembali lagi. Memang hebat banget polisi di Tokyo dan di Hong Kong. Ini kayak sebuah tamparan yang lucu-lucu gimana gitu ya terhadap kinerja polisi kita. Nah, yang lebih keji dari apa yang dilakukan oleh buzzer-buzzer ini, selain mereka menyerang gitu ya si ibu, media dan juga LBH yang membantu, buzzer-buzzer ini diberikan akses terhadap dokumen-dokumen sensitif yang harusnya menjadi milik dan kewenangan internal kepolisian. Hasil visum korban dan hasil pemeriksaan terhadap ibunya di-share, diposting begitu aja oleh buzzer-buzzer ini. Kalian kalau nggak percaya, Google aja beritanya ada. Beberapa media sudah menyoroti kasus ini, gimana buzzer-buzzer ini dengan mudah diberikan akses ke dokumen sensitif yang mana terdapat nama lengkap ya, identitas 3 anak di bawah umur ini, korban perkosaan dan juga ibunya. Di situ ada nama lengkap yang tidak disensor. Ini kayak what the fuck man? Ada anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan, terus hasil visumnya lu buka begitu aja. Dan yang paling ngehe adalah di Instagram beberapa akun buzzer-buzzer ini yang ngeposting hasil visum dan lain sebagainya ini, di like akunnya, di follow dan di like postingan tersebut oleh kepolisian yang berwenang menangani kasus ini. Oke, bam. Let that sink in ya. Coba lu pikirin lagi bentaran.
Kayak how fucked up is that? Ini penggunaan buzzer ini, logikanya kan cuma ada 3 ya. Logikanya tuh cuma ada 3 kemungkinan. Pertama, lu sendiri, polisi sendiri yang merupakan buzzer itu. Karena mereka yang punya dokumen sensitif itu loh. Mereka yang punya dokumen itu. Ya bukan tidak mungkin dong, mereka juga yang ngeposting ini menggunakan akun buzzer-buzzer itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara sadar negara menggunakan jasa buzzer, entah mereka meng-hire atau whistleblowing menggunakan buzzer gitu ya, data-datanya diberikan untuk melindungi citra mereka sendiri. Kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua mirip-mirip sama bangsatnya. Kemungkinan ketiga, apa ya kemungkinan ketiganya, gue jadi lupa. Kemungkinan ketiga, polisi tidak memberikan data-data itu, tapi dicomot atau dicolong atau dihack oleh buzzer-buzzer ini tanpa sepengetahuan polisi ya. Jadi polisinya nih jadi korban kejahatan nih, tapi polisinya malah nge-like dan nge-follow buzzer-buzzer itu yang membocorkan data-data sensitif yang harusnya menjadi kewenangan kepolisian. Lu pikir di antara ketiga itu mana yang memungkinkan? Cuma ada 3 itu. Gue berusaha keras untuk mencari kemungkinan lain gitu ya. Ini apa polisinya lupa ganti admin gitu ya pas ngepost, apa gimana nih? Adminnya lupa ganti akun gitu ya. Gue gak paham deh. Cuma ya lu pikir aja kalau ini terjadi di kasus lu gitu ya, atau keluarga lu, atau orang yang lu kenal, ini bangsatnya gak main-main. Korban perkosaan yang seharusnya mendapatkan rasa aman, keadilan, dan perlindungan dari negara justru diekspos dan ditelanjangi di media sosial. Ini levelnya udah bangsat sebangsat-bangsatnya. Ini gue mau bikin giveaway ya. Coba lu hitung berapa kali gue ngomong bangsat di episode kali ini. Karena memang sebangsat itu. Thanos ya, kalau ngelihat perbuatan mereka, minder gue rasa. Pensiun dia, terus pilih jadi marbot aja udah. Kayak, wah kayaknya gue udah kalah nih sama kalian bangsatnya. Udahlah kalian aja yang ngebangsat. Gitu kurang lebih kata-kata Thanos mungkin. Gue gak paham lagi gimana perasaan sang ibu ya, juga ketiga anaknya ya, yang untungnya sejauh ini mendapat perlindungan dan bantuan dari LBH dan juga media terkait. Menurut gue mereka udah menjadi korban perkosaan berkali-kali. Pertama oleh sang ayahnya, lalu oleh polisi dan juga negara, dan terakhir oleh buzzer gitu. Ada banyak sekali cara untuk menghandle ini dengan lebih bijak gitu ya dari sisi negara dan kepolisian gitu ya. Tapi kenapa cara ini yang dipakai? Gue nggak ngerti lagi deh. Maka itu gue merasa di bulan ini, di tahun ini gitu ya, di hari kesehatan mental yang kemarin baru aja jatuh itu kita peringatin, gue nggak bisa merayakannya. Entah di hari kemarin juga di bulan ini, karena kasus ini masih terus berlangsung gitu ya. Dan negara ini juga harusnya tidak patut merayakannya. Lu udah kayak Belanda ya, waktu itu mau merayakan hari kemerdekaan mereka di negara yang lagi mereka jajah. Ini analoginya tuh kayak gitu tuh. Dulu tuh sempat ada tulisan tuh dari Douwes Dijker, sekiranya saya seorang Belanda ya. Jadi terkait juga nih sama Multatuli ya, Project Multatuli. Iya, kalian bisa googling itu. Jadi Belanda saat itu mau merayakan hari kemerdekaan mereka di Hindia Belanda, di Indonesia, di negara yang lagi mereka jajah. Analoginya tuh seperti itu. Jadi kalau negara ini nih, entah tiba-tiba merayakan, ayo rayakan hari kesehatan mental sedunia. Men, lu pelaku yang membuat kesehatan mental orang rusak di kasus ini. Lu mau ngajak orang merayakan hari kesehatan mental tuh kayak what the fuck banget. Tolol banget. Ini kasus ini tidak berdiri sendiri ya. Makanya kenapa menurut gue ini tatarannya bukan oknum lagi, ini bukan kesalahan oknum, tapi ini udah sistemik dan terstruktur gitu ya. Makanya negara dalam hal ini direpresentasikan oleh kepolisian yang menangani kasus ini. Jadi ini bukan cuma kesalahan 1-2 oknum.
Dari tahun 70-an ada kasus pemerkosaan yang waktu itu dibahas di mana-mana, sangat terkenal sekali, namanya sum kuning. Kalian bisa googling itu, tahun 70-an ya. Jadi ada seorang penjual telur ya, masih 17-18 tahun, diketahuinya sebagai sum kuning itu, tiba-tiba diculik menggunakan mobil oleh sejumlah pemuda saat itu, diperkosa lalu dibuang di pinggir jalan. Kenapa ini sangat mirip dengan kasus saat ini? Karena saat itu negara juga melakukan yang namanya kill the messenger. Alih-alih mendapatkan keadilan dan pelakunya tertangkap, si sum kuningnya itu sendiri yang malah dianggap menyebarkan berita bohong dan dianggap mau terkenal aja, makanya pura-pura jadi korban perkosaan. Kayak what the fuck man. Kasus ini terjadi tahun 70-an dan berarti udah 50 tahun ini terjadi. Satu lagi kemiripannya adalah saat itu tahun 70-an, dia kan pelakunya menggunakan mobil ya, anak-anak muda ini. Ditengarai adalah sosok atau anak dari pejabat. Karena di tahun tersebut yang bisa memiliki mobil tuh baru sedikit orang, belum kayak sekarang. Cuma orang-orang tertentu aja yang punya duit banyak dan pejabat yang bisa beli mobil dan bisa dipakai oleh anak-anak muda, anaknya gitu ya. Jadi ditengarai kasus ini tuh karena akan mencoreng nama salah satu pejabat atau orang yang punya status lah. Nah ini juga mirip dengan kasus yang terjadi saat ini, kasus pemerkosaan yang terjadi saat ini. Sang pelaku dilindungi karena merupakan ASN yang cukup terkenal dan berpengaruh lah di kota tersebut. Jadi kemiripannya tuh luar biasa. Pertama dari status pelakunya itu, kedua dari strategi kill the messenger yang dilakukan negara terhadap sum kuning pada waktu itu, dan juga saat ini terhadap media dan juga ibu dari ketiga anak tersebut. Selain itu juga ada kasus pemerkosaan viral di Bintaro tahun lalu kalau nggak salah. Udah mulai pandemi kok itu gue baca kasusnya mulai rame. Jadi nunggu viral dulu nih cerita dari korbannya, baru akhirnya polisi bergerak untuk menangkap sang pelaku. Sebelumnya tidak. Dan terakhir kasus di Luwu Timur ya, yang artinya ini bukan kesalahan oknum, ini bukan cuma kesalahan 1-2 orang, tapi udah penyepelean dan ketololan negara. Sifatnya tuh udah akut dan kronis, sudah sistemik dan masif. Jadi kalaupun nanti, kalau ujungnya di kasus ini, ya gue nggak tahu apakah akan ada 1-2 orang yang dipecat, itu tidak akan mengubah apa-apa. Yang kita butuh revolusi mental, itu kalau kata Jokowi ya waktu itu ya, revolusi mental. Itu yang kita butuh, meskipun yang kita dapat negara yang mentalnya udah kena, mentalnya udah rusak. Ya, apa boleh buat, memang tidak mudah hidup di Wakanda. Itu aja yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. It's just a social commentary from me regarding the recent event, the recent issue gitu ya. Semoga pelaku mendapat ganjaran yang setimpal dan bisa dibawa ke ranah hukum, dan semoga para korban di kasus ini bisa mendapat keadilan yang seadil-adilnya dan juga masa depan yang tetap cerah karena mereka semua masih di bawah umur. Thank you for listening. Kalau kalian ada komen apapun terkait ini, silakan boleh DM gue langsung di Oki Sutanto, karena Instagramnya gue udah males yang podcast pinteran. Langsung aja ke gue sendiri, Oki Sutanto, atau komen di YouTube ini. Thank you for listening, dan semoga kalian tetap bisa merayakan dan memperingati Hari Kesehatan Mental dan juga Bulan Kesehatan Mental. Gue doakan yang terbaik. Semoga lu bisa tetap sehat, bisa tetap waras di negara yang tidak waras-waras amat ini. Salam podcast pintar. Sampai jumpa.